luas dan sunyi di Kanaan, angin berhembus lembut, membawa aroma padang pasir yang hangat. Di tengah-tengah gurun itu, di sebuah rumah sederhana, tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Sarah. Mereka sudah berusia lanjut. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka terus menanti dengan penuh kesabaran doa-doa yang tak kunjung dikabulkan. Doa yang berisi harapan sederhana namun dalam, seorang putra yang akan menjadi pewaris keturunan mereka dan penerus dakwah. Hingga suatu hari saat matahari mulai condong ke ufuk barat, terlihat dari kejauhan 4 sosok asing mendekat. Mereka tampak berbeda, pakaian yang sederhana, namun dengan wajah yang bercahaya dan penuh ketenangan. Ketika mereka semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Salam, wahai tamu-tamu Allah, silakan beristirahat di sini dan biarkan kami memberikan apa yang kami miliki sebagai tanda hormat. Para tamu itu duduk di dalam tenda dengan penuh kerendahan hati. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita yang selama ini dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam segera memerintahkan seorang pembantu untuk menyembelih anak sapi terbaik dari ternaknya. Ia mempersiapkan jamuan dengan penuh keramahan, memastikan para tamunya merasa nyaman dan terhormat. Dengan senyum penuh harapan, ia menghidangkan makanan di hadapan mereka. Namun para tamu itu tidak menyentuh makanan tersebut. Nabi Ibrahim tertegun, sedikit merasa khawatir. Mengapa mereka tidak makan? Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka ini. Salah seorang dari para tamu itu berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah khawatir. Kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang bukan untuk makan, tetapi untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu dan keluargamu." Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Hatinya bergemuruh, penuh dengan campuran harapan dan keraguan. Kabar gembira? Apa maksud kalian, wahai tamu-tamu yang dimuliakan? Salah satu dari malaikat itu menjawab, "Kami datang untuk memberitahumu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu. Istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi penerusmu. Namanya adalah Ishak, dan ia akan menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan dakwahmu." Mendengar itu, Sarah yang berada di samping suaminya tertawa kecil, namun dalam hatinya ada ragu yang mendalam. Dengan nada tak percaya namun penuh ketulusan, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Aku sudah tua dan mandul sejak dulu. Bukankah ini sesuatu yang mustahil?" Salah satu malaikat memandang Sarah dengan tatapan penuh kelembutan dan menjawab, "Sarah, tidakkah engkau tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Allah? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun dapat terjadi. Keajaiban ini adalah tanda darinya bahwa tak ada yang luput dari kuasanya. Percayalah, kelak kau akan tertawa penuh bahagia saat melihat anak yang kau kandung." Mendengar itu, Sarah menundukkan kepala. Air mata haru menetes di wajahnya yang tua. Ia mendekati Ibrahim dan dengan gemetar berkata, "Suamiku, benarkah Allah akan mengabulkan doa kita? Benarkah aku akan menjadi seorang ibu di usiaku yang sudah tua ini?" Nabi Ibrahim menggenggam tangan Sarah dengan lembut. Wajahnya pun tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. "Sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, tak ada yang mustahil. Mari kita berdoa dan bersyukur atas nikmat ini." Dalam suasana penuh kebahagiaan, mereka berdua berdoa dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan demi sebulan berlalu dan tanda-tanda kehamilan Sarah mulai terlihat. Setiap hari Nabi Ibrahim menghibur dan menenangkan hati Sarah, mengatakan padanya bahwa anak ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiba saat yang dinantikan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit yang penuh bintang, terdengar tangisan seorang bayi di dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangisan itu seolah memecahkan keheningan gurun, membawa sukacita yang tak terhingga. Nabi Ibrahim dan Sarah tersenyum dengan air mata yang mengalir deras. Sarah memandang wajah kecil itu dengan kasih sayang. Tangannya menggenggam jemari mungil Ishak. Dengan penuh haru, ia berbisik, "Engkau adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah yang tak terduga. Namamu adalah Ishak, yang berarti tawa, karena engkau membawa tawa kebahagiaan dalam hidup kami."
Malam itu, dalam rumah yang sederhana, kebahagiaan dan rasa syukur mengisi hati kedua orang tua yang telah lama menanti. Mereka menyadari bahwa keajaiban yang datang ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Di hamparan subur tanah Palestina, Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasnya membimbing mereka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah, dan menjaga nilai-nilai kebaikan sesuai syariat yang diturunkan kepada mereka. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang penuh kelembutan dan kasih sayang yang selalu mengajarkan kaumnya dengan bijaksana dan tenang. Pagi itu, di sebuah lembah hijau yang dipenuhi dengan suara burung-burung berkicau, Nabi Ishak berkumpul bersama sekelompok kaumnya. Para petani, pedagang, dan orang-orang dari berbagai profesi datang untuk mendengarkan pesannya. Ia membuka percakapan dengan nada suara yang tenang dan lembut. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Ia memberi kita tempat tinggal yang subur, rezeki yang berlimpah, dan kesempatan untuk berbuat baik. Tidakkah kita ingin membalas semua itu dengan ketaatan kepadanya? Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat, memberi zakat kepada yang membutuhkan, dan memperkuat silaturahim di antara kita. Seorang pria tua yang berdiri di tengah-tengah kerumunan, mengangguk pelan, merasa terharu dengan perkataan Nabi Ishak. Namun seorang pemuda bernama Azim terlihat mengangkat tangannya, tampak ingin bertanya dengan wajah yang penasaran. Wahai Nabi Allah, Azim berkata, mengapa kita perlu menambah ibadah seperti zakat dan salat lebih teratur? Bukankah cukup jika kita hanya bekerja dan melakukan kebaikan sehari-hari? Nabi Ishak tersenyum lembut, memandang pemuda itu dengan penuh pengertian. Azim, kebaikan sehari-hari itu sangat baik, tetapi ketaatan kepada Allah melalui ibadah adalah bentuk syukur kita kepadanya. Dengan salat, kita mengingatnya, kita memohon bimbingan agar tetap berada di jalan yang lurus. Zakat adalah bentuk kepedulian kita pada sesama, agar yang miskin tidak merasa terlupakan dan yang kaya tidak menjadi sombong. Kebaikan yang terarah inilah yang akan membawa kita pada ketenangan dan keberkahan hidup. Azim tampak termenung, menyadari kedalaman dari penjelasan tersebut. Perasaan kagum dan hormat pun mulai tumbuh dalam hatinya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Ishak. Melihat penerimaan yang penuh ketulusan dari sebagian besar kaumnya, Nabi Ishak merasakan kegembiraan yang mendalam. Meskipun banyak yang menerima dakwahnya dengan baik, ada juga sebagian kecil yang merasa terikat pada cara hidup mereka sebelumnya. Beberapa orang merasa bahwa menambah ibadah akan menjadi beban tambahan, terutama di tengah kehidupan yang mereka anggap sudah cukup sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari beberapa orang dari kalangan tersebut mendatangi Nabi Ishak alaihissalam untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Seorang pria bernama Malik yang merupakan pedagang sukses di desanya berbicara mewakili kelompok ini. Wahai Nabi Allah, ucapnya dengan suara yang hati-hati, bukannya kami tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kami merasa sulit untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kejujuran dan berbuat baik kepada sesama? Nabi Ishak alaihissalam mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa mereka memerlukan bimbingan lebih lanjut. Malik, ujar Nabi Ishak dengan bijaksana, tentu menjaga kejujuran dan berbuat baik adalah hal yang mulia. Tetapi dengan melaksanakan ibadah, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap perbuatan. Ibadah tidak akan mengurangi waktu kita, justru ia akan membawa berkah pada setiap usaha yang kita lakukan. Malik dan yang lain mulai merenungkan kata-kata tersebut. Bagi mereka, ucapan Nabi Ishak adalah seperti cermin yang menunjukkan betapa perlunya mendekatkan diri kepada Allah agar segala aktivitas mereka mendapat ridhonya. Hari demi hari Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Setiap kali ada yang merasa ragu atau keberatan, ia selalu siap memberikan penjelasan dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah memaksakan kehendak atau marah, meskipun kadang ia menghadapi tantangan dari kaumnya sendiri.
Suatu sore ketika Nabi Ishak alaihissalam sedang berjalan-jalan di ladang, seorang pemuda bernama Fulan menghampirinya. Fulan adalah seorang petani sederhana, namun ia sering meragukan pentingnya salat secara teratur. Ia mendekati Nabi Ishak alaihissalam dengan raut wajah yang penuh kebingungan. "Wahai Nabi Allah," ucap Fulan perlahan, "aku ingin memahami mengapa salat begitu penting. Kadang aku merasa cukup hanya berbuat baik pada orang lain, tetapi mengapa salat itu seolah menjadi hal yang utama?" Nabi Ishak alaihissalam tersenyum lembut, menepuk bahu Fulan dengan penuh kehangatan. "Fulan, salat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat, kita bukan hanya memohon kebaikan dunia, tetapi juga akhirat. Ibadah ini seperti air yang membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil. Tidakkah engkau ingin hatimu senantiasa bersih?" Fulan termenung. Kata-kata Nabi Ishak memberikan pemahaman baru kepadanya. Ia mulai memahami bahwa salat bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin selalu mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar. Seiring waktu, dakwah Nabi Ishak mulai memberikan hasil yang nyata. Kaumnya tidak hanya memahami pentingnya ibadah, tetapi juga merasakan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda setelah mulai melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, mengeluarkan zakat dengan lapang hati, dan memperbanyak amal kebajikan. Suatu hari, seorang perempuan yang dikenal sebagai ibu dari anak-anak yatim di desanya datang menemui Nabi Ishak. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan perubahan yang ia alami setelah mengikuti ajaran beliau. "Wahai Nabi Allah," ucapnya sambil menahan haru, "setelah aku mengikuti ajaranmu dan memperbanyak ibadah, aku merasa beban hidupku terasa lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar saat aku merasa kesulitan. Aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya." Nabi Ishak tersenyum penuh kehangatan. Ia melihat betapa ketulusan ibadah telah mengubah kehidupan perempuan itu. Ia berkata dengan lembut, "Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berserah diri."